Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita dapat bersama-sama beribadah di rumah Tuhan secara komunal. Dan kita juga bersyukur bahwa kita memiliki waktu secara pribadi untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan melalui refleksi Gema yang akan kita renungkan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon Tuhan boleh menolong setiap kita. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami merenungkan firman Tuhan secara pribadi melalui refleksi Gema. Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu ini. Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Tuhan, Kau yang boleh memberikan hikmat dan pengertian bagi kami untuk kami boleh memahami dan kami boleh menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami jalan kekudusan, sebagaimana Engkau Allah yang kudus dan Engkau menghendaki kami untuk kami hidup juga di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini Roh Kudus yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-22. Ulangan pasal yang ke-22 kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Untuk keseluruhan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya secara pribadi. Saya akan bacakan ayat 13 sampai ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang laki-laki mengambil istri dan menghampiri perempuan itu lalu membencinya dan membuat tuduhan palsu terhadapnya, serta mencemarkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak kudapati padanya tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Ayah gadis itu harus berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia membencinya. Ketahuilah, ia membuat tuduhan palsu dengan berkata, tidak kudapati tanda keperawanan pada anakmu, tetapi inilah tanda keperawanan anakku. Lalu mereka harus membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Para tua-tua kota harus mengambil laki-laki itu dan menghajar dia, lalu mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah gadis itu. Sebab laki-laki itu telah mencemarkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu harus tetap menjadi istrinya selama hidupnya laki-laki itu, tidak boleh menceraikannya. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda keperawanan gadis itu, maka gadis itu harus dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya. Laki-laki sekotanya harus melempari dia dengan batu sampai mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan melakukan percabulan di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang hukum perkawinan. Dalam dunia sekarang ini, seringkali kita melihat dan juga mendengar tentang pasangan yang dengan mudahnya mengatakan untuk kawin ataupun cerai, atau adanya kasus perselingkuhan karena ketidaksetiaan dan juga berbagai tindakan pelecehan yang dapat terjadi antara laki-laki dan perempuan. Tampaknya kekudusan pernikahan, kesucian hidup, serta batasan nilai kehormatan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi mendapatkan perhatian yang serius. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan kembali diingatkan tentang pentingnya dan juga seriusnya nilai kekudusan di dalam hubungan atau ikatan perkawinan di hadapan Allah. Penggambaran di dalam Ulangan pasal 22 ayat 13-19 itu berbicara tentang perlindungan pengantin wanita dari tuduhan palsu yang dilontarkan oleh pengantin pria. Ini memberikan kepada kita sebuah nilai teologis dan juga pelajaran moral yang penting. Di dalam konteks pernikahan pada masa itu, di mana seringkali pernikahan masih diatur oleh orang tua, dan kedua mempelai mungkin tidak saling mengenal dengan baik sebelum pernikahan mereka. Maka dari itu, sangat mungkin terjadi potensi untuk konflik atau ketidakcocokan setelah pernikahan. Tetapi apa yang penting untuk diperhatikan dalam bagian firman Tuhan ini adalah ketegasan Allah
untuk menegakkan keadilan dan juga melindungi martabat setiap individu, terutama perempuan sebagai pihak yang lebih lemah. Ketika seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan tercela secara palsu, maka Allah memerintahkan agar tuduhan tersebut diteliti secara seksama. Keluarga mempelai wanita juga diberikan kesempatan untuk membela kehormatan anak perempuan mereka. Dan jika suami itu terbukti bersalah, maka dia akan dihukum. Demikianlah yang jahat itu dikatakan harus dihapuskan dari tengah-tengah umat Allah. Umat Allah harus punya cara hidup yang lebih baik dari cara hidup dunia. Karena cara hidup yang baik itu akan membangun dan juga mempengaruhi komunitas umat Allah secara keseluruhan. Dan sebaliknya cara hidup yang jahat itu akan meracuni dan juga menghancurkan umat Allah. Karena itu di dalam relasi pernikahan kita dapat merenungkan tentang bagaimana kita menangani konflik atau ketidakcocokan di dalam hubungan rumah tangga kita. Jika ada masalah di dalam relasi kita, apakah kita akan cenderung menggunakan tuduhan palsu, mencemarkan nama baik orang lain, bahkan itu pasangan kita ketika konflik itu terjadi? Atau kita memilih untuk menyelesaikan masalah dengan pasangan kita melalui cara yang jujur, keterbukaan, keadilan, dan juga kasih. Di dalam bagian selanjutnya, kita melihat juga Tuhan memberikan adanya aturan tentang hubungan seks di luar pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-30. Bagian firman Tuhan ini menyoroti seriusnya pandangan Allah terhadap kesucian di dalam perkawinan dan juga hubungan seksual. Meskipun hukuman yang diterapkan pada masa itu mungkin tidak lagi relevan secara langsung bagi kita pada hari ini, tetapi prinsip-prinsip teologis dan juga moral yang mendasarinya tetap berlaku. Kita diajak untuk menghormati dan menjaga kesucian di dalam hubungan kita, baik di dalam pernikahan ataupun di luar pernikahan. Kekudusan dan kehormatan di dalam pernikahan harus dijaga. Mengapa? Karena pernikahan itu mencerminkan karakter Allah yang kudus, karakter Allah yang suci dan setia. Itu sebabnya Allah memberikan aturan terkait dalam perkawinan di dalam hukum yang ke-7 dari 10 perintah Allah, yaitu jangan berzina. Karena itu hendaknya suami istri, laki-laki dan perempuan itu memperhatikan perintah ini dengan serius. Kita harus hidup di dalam segala kehormatan dan juga kesucian terhadap perkawinan. Suami istri harus saling menjaga kekudusan dan ikatan perjanjian mereka di hadapan Allah di dalam ikatan perkawinan. Dengan memahami pentingnya keadilan, martabat manusia, dan juga kesucian di dalam sebuah hubungan, maka kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita juga diingatkan akan pentingnya pengampunan, kesempatan untuk memulai satu hidup yang baru, serta komitmen untuk meninggalkan dosa-dosa masa lalu ketika kita datang kepada Tuhan. Kiranya kita selalu menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menjaga kesucian hati dan pikiran kita, serta menjaga martabat dan juga keadilan bagi semua orang. Sebagai refleksi yang dapat kita dapatkan pada hari ini, kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana komitmen saya untuk menjaga kekudusan dan juga kehormatan Allah dalam ikatan pernikahan saya? Apakah saya sudah hidup di dalam kesucian sebagai suami dan istri, sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Apakah saya sudah menghormati martabat setiap individu di dalam interaksi saya sehari-hari dengan orang lain? Apakah saya sungguh-sungguh berkomitmen untuk hidup di dalam kesucian dan integritas di dalam hubungan antar pribadi? Bagaimana saya bisa lebih gigih dalam memberikan pengampunan dan kesempatan untuk memulai kembali kepada mereka yang telah melakukan kesalahan? Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, baik sebagai individu-individu dan juga sebagai bagian dari keluarga-keluarga Kristen. Kiranya kita bisa menjadi suami istri yang saling setia untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidaksetiaan.
Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh terus mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di dalam kekudusan, kehormatan, dan kesetiaan sebagaimana Allah yang kudus dan Allah yang setia. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami di dalam segala keterbatasan dan keberdosaan kami. Tuhan, menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kami menjadi bagian di dalam sebuah komunitas, kami dapat menjadi saksi Tuhan. Dan ketika kami menjadi bagian sebagai keluarga-keluarga Kristen, kami juga hidup di dalam kesetiaan satu dengan yang lain sebagai pasangan suami istri. Berkati setiap kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.